sore Bante, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya Pak Ali. Ya, selalu kalau ketemu Bante saya ada pertanyaan. Untuk kali ini saya ada pertanyaan Bante mengenai perbedaan antara Buddha dengan Bodhisattva itu bagaimana Bante? Iya baik Pak Ali. Jelaskan. Iya baik, terima kasih. Ya jadi kalau kita bicara tentang Buddha dan juga Bodhisattva atau dalam bahasa Pali adalah Bodhisatta, tentu dua jenis manusia ini memiliki perbedaan. Jadi yang disebut sebagai Bodhisattva atau Bodhisatta itu adalah seseorang yang mempraktikkan sebuah ajaran yang tujuannya adalah untuk mencapai Buddha. Jadi sebelum seseorang mencapai kebudaan atau sebelum seseorang dijuluki atau disebut sebagai Buddha, nah seseorang harus mempraktikkan jalan untuk mencapai kebudaan. Dan mereka yang mempraktikkan jalan untuk mencapai kebudaan disebut Bodhisattva atau Bodhisatta. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa itu Buddha. Nah, Buddha itu sendiri adalah manusia yang tercerahkan atau manusia yang telah menghancurkan segala bentuk kotoran batin. Nah, sehingga beliau dikatakan sebagai seorang Buddha. Dan dalam hal ini, Buddha di sini lebih mengacu kepada, kalau lebih lengkapnya, itu ada istilah Sama Sambuddha. Atau seseorang yang mencapai kebudaan dengan kekuatan sendiri. Dan dengan kekuatan sendiri, manusia demikian atau seorang Buddha demikian kemudian mampu mengajarkan ajaran kepada orang lain. Dan mereka yang mendapatkan ajaran dari seorang Buddha ini dan juga mencapai kesucian, mencapai pencerahan, mereka disebut sebagai seorang yang suci seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahanta. Nah, jadi seorang Sama Sambuddha atau Buddha di sini memang sangat istimewa. Karena selain mencapai pencerahan dengan kekuatan sendiri, nah beliau juga mampu mengajarkan apa yang telah dicapai ini untuk pembebasan orang lain. Nah, sebelum seorang dikatakan sebagai Buddha atau mencapai kebudaan, nah orang demikian harus mempraktikkan jalan yang membawa kepada kebudaan. Nah, jalan tersebut disebut sebagai jalan Bodhisattva. Jadi artinya Bodhisattva adalah makhluk yang bertujuan untuk mencapai kebudaan. Nah, di dalam Theravada sendiri, untuk mencapai kebudaan sebagai seorang Bodhisattva, ada beberapa hal yang memang harus dimiliki, beberapa syarat. Yang paling sering kali dikatakan terutama di dalam kitab suci ya beragama Buddha, khususnya adalah Theravada, adalah seorang Bodhisattva ini untuk bisa dikatakan sebagai Bodhisattva, nah ia harus melakukan aditana, melakukan tekad di depan Sang Buddha sendiri. Jadi ketika ada seorang Buddha, kemudian orang demikian mengucapkan tekad, mengucapkan ikrar bahwa saya ingin mencapai kebudaan, dan kemudian Buddha tersebut memberikan assurance, memberikan jaminan bahwa orang yang bertekad demikian nantinya akan mencapai kebudaan. Nah, baru kemudian orang demikian menjalankan jalan Bodhisattva. Nah, tetapi untuk bisa orang demikian oleh Buddha tertentu memang dianggap sebagai orang yang nantinya mampu untuk mencapai kebudaan. Nah, orang demikian memang bukan orang sembarangan juga. Nah, dikatakan dalam tradisi Theravada bahwa untuk mencapai, katakan untuk bisa menjadi seorang Bodhisattva yang betul-betul dijamin oleh seorang Buddha tertentu, nah orang demikian harus mempunyai kualitas yang luar biasa. Yang pertama adalah ia harus seorang yang sebenarnya telah memiliki yaitu Atta Samapati atau 8 pencapaian jhana. Dan orang demikian juga memiliki 5 abhinya. 5 abhinya artinya 5 kekuatan pengetahuan tinggi.
mampu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau, kemudian mampu untuk melihat bagaimana makhluk-makhluk lahir dan mati karena yaitu perbuatan mereka sendiri, kemudian memiliki yang disebut dibasota, telinga dewa, mampu mendengarkan berbagai macam suara yang jauh maupun yang dekat, dan juga mampu memiliki kemampuan untuk melihat pikiran orang lain, dan orang demikian juga mempunyai berbagai macam kekuatan gaib yang disebut sebagai id. Nah, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, orang demikian juga sebenarnya kalau mau, dia bisa mencapai kesucian arahanta. Kalau mau. Tetapi karena ia berpikir untuk mencapai kebudaan, maka ia tidak mencapai kesucian arahanta di kehidupan tersebut. Nah, dengan syarat-syarat demikian, termasuk dia tentunya adalah seorang pria. Nah, dengan syarat-syarat demikian, maka kemudian dia datang kepada Buddha tertentu, mengucapkan sebuah ikrar aditana bahwa ia ingin menjadi seorang Buddha, sang Buddha. Maka Buddha demikian melihat kemampuan orang demikian, akan memberikan sebuah jaminan bahwa suatu saat orang ini memang akan mencapai kebudaan. Nah, selama dari awal beraditana untuk mencapai kebudaan sampai kemudian orang demikian mencapai kebudaan, jadi sebelum mencapai kebudaan, nah jalan yang ia praktekkan adalah jalan bodhisattva, dan ia dikatakan sebagai seorang bodhisattva atau bodhisatta, atau seorang makhluk yang bertujuan untuk mencapai bodhi. Nah, bodhi adalah pencerahan, kata lain dari Buddha. Jadi seseorang yang ingin mencapai pencerahan, ingin mencapai kebudaan, maka ia dikatakan sebagai bodhisattva. Dan itulah seperti yang tercatat di dalam yaitu kitab suci, ya dalam terutama kitab suci literatur Pali, apakah dari Tipitaka dan juga dari kitab ulasan, bahwasanya orang demikian dikatakan sebagai bodhisattva. Dan selama mempraktikkan jalan bodhisattva, ia harus mengembangkan 10 kebajikan yang seringkali disebut sebagai dasa paramita. Nah, seperti misalnya harus mempunyai sila, kemudian suka berdana, kemudian juga memiliki kualitas yang disebut sebagai nekama. Nekama itu artinya adalah ya selalu punya ya kualitas batin untuk meninggalkan kesenangan indera, dan orang demikian juga mengembangkan kanta kesabaran, mengembangkan wirya semangat, mengembangkan meta cinta kasih, dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga mengembangkan kebijaksanaan. Jadi sepanjang proses kelahiran di alam tumimba lahir sebelum menjadi seorang Buddha, seorang bodhisattva ini mempraktikkan jalan bodhisattva dengan mengembangkan 10 parami. Dan itulah perbedaan antara bodhisattva dan seorang Buddha. Jadi bodhisattva adalah seseorang yang tujuannya adalah untuk mencapai kebudaan, dan Buddha tentunya adalah yang telah mencapai kebudaan itu sendiri, yang telah tercerahkan, yang telah terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, yang juga mengajarkan dhamma kepada orang lain agar dapat tercerahkan. Terutama di sini adalah seorang sama Sambuddha. Saya kira demikian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa memberikan hal yang ya pemahaman yang baik pada yang mendengarkan. Ya, terima kasih Pak Ari.